Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa kembali dalam acara Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Untuk mengawalinya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan berkat-Mu dan Engkau memberikan kemurahan yang besar bagi kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini saya memberi judul renungan saat teduh adalah hidup yang berpengaruh. Kehidupan yang berpengaruh itu adalah saudara, disadari atau tidak, hidup kita itu membawa pengaruh, membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita tidak menyadari kehidupan kita sehingga kita tidak bijaksana dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara, biarlah mari kita hidup bijaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan itu ada sebuah contoh seorang ibu janda yang hidupnya berpengaruh bagi keluarganya. Mari kita melihat di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai ke 17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, kedua ayat ini saudara adalah komitmen dari seorang yang bernama Rut. Rut ini adalah menantu Naomi. Komitmen Rut tentu saudara disebabkan oleh pengaruh hidup dari Naomi sehingga Rut bisa mengatakan demikian. Rut bisa memiliki komitmen atau keputusan yang demikian seperti ayat 16 dan ayat yang ke-17. Selain itu saudara, ada hal lain sehingga Rut bisa mengambil keputusan tetap untuk mengikuti Naomi. Berbeda dengan Orpa. Orpa tidak mengikuti Naomi. Dia lebih memilih pulang ke negerinya yaitu ke Moab. Tetapi Rut tetap mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Yang pertama saudara, ini satu hal yang penting dan kita mau belajar dari kehidupan Rut. Yang pertama, Rut menyadari benar saudara bahwa komitmennya kepada Naomi itu berarti komitmen kepada bangsa dan kepada Allahnya Naomi. Rut tahu bahwa Allahnya Naomi adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sebuah keputusan yang diambil oleh Rut ini adalah sebuah keputusan yang sangat prinsip sekali, sangat mendasar, dan keputusan ini tidak tergoyahkan saudara. Keputusan ini merupakan keputusan yang kuat di dalam kehidupan Rut. Dan keputusan ini tidak tergantung oleh situasi dan kondisi yang terjadi
di sekitarnya. Kalau kita boleh melihat saudara bahwa kondisi dari Naomi itu tidak menjanjikan, karena Naomi seorang janda, dia miskin, tidak mempunyai apa-apa, suami tidak, anak-anak juga tidak, bahkan tidak mungkin untuk memberikan keturunan kembali sehingga boleh menikah dengan Rut. Dan hal ini tidak mungkin saudara, tetapi Rut memiliki komitmen yang begitu luar biasa, komitmen yang begitu kuat dan prinsip sekali. Ini karena pengaruh dari kehidupan Naomi. Dan Rut memiliki komitmen untuk percaya kepada Allahnya, Allah dari Naomi, Allah yang hidup. Komitmen dari Rut ini komitmen yang dengan segenap hati dia mau percaya kepada Tuhannya Naomi. Dan yang kedua saudara, Rut melihat kesaksian hidup dari Naomi kurang lebih 10 tahun ya saudara, sehingga Rut tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu apa sih saudara yang dapat kita pelajari dari kisah Rut ini dan Naomi? Kita mau ambil aplikasinya ya saudara. Yang pertama saudara, biarlah kita tetap ikut atau mengikuti dan percaya kepada Yesus dengan segenap hati apapun yang terjadi dan apapun kondisi kita saudara. Kondisi kita yang di tengah-tengah COVID-19 ini yang belum berakhir, tentu banyak kesusahan saudara, mungkin ada yang terpapar dan sebagainya. Tetapi biarlah kita tetap mengikut Yesus, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seperti kehidupan dari Rut ini. Dan yang kedua saudara, biarlah kita minta pimpinan dari Roh Kudus, biarlah kita tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Saudara, inilah yang membuat Rut itu menjadi pengaruh hidup dan Naomi juga memiliki pengaruh hidup yang baik. Rut jadi pengaruh dan jadi saksi yang baik sampai kepada Allah memilih Rut masuk menjadi jajaran di dalam silsilah kelahiran Sang Mesias, jajaran silsilah kelahiran Yesus. Seandainya saudara, kalau Rut tidak mengikuti Naomi dan tidak mempercayai Allahnya Naomi, mungkin Allah akan memilih Rut yang lain. Allah akan memilih wanita lain untuk menjadi jajaran yang masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai ayat untuk membuat kita teguh saudara, yang memantapkan saudara, kita akan melihat di dalam Mazmur 119 ayat 97 dan 98. Firman Tuhan berkata demikian, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih tetap percaya untuk selama-lamanya. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Puji nama Tuhan, biarlah renungan saat teduh ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh hidup bijaksana. Kami boleh tetap mengikuti Engkau dan mempercayai Engkau sebagai Allah yang hidup, yang memampukan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hidup kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat
bagi orang di sekitar kami. Hidup kami membawa pengaruh yang baik sehingga banyak orang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.